Hai, assalamualaikum, terima kasih udah mampir. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik saja, semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungannya. Semakin semangat dong menjalani hari. Sebelumnya mungkin bagi teman-teman nih yang baru aja mampir, gak sengaja mampir ke channel aku, kenalin, nama aku Putri. Insya Allah aku akan update video 2 kali dalam 1 minggu. Jadi sekelas info aja nih ya, channel aku ini aku akan membahas tentang berita-berita yang lagi viral nih. Selain itu, aku juga akan membahas beberapa kasus kriminal, terus pembunuhan, teori-teori konspirasi, biografi orang sukses. Atau mungkin nih kalian mau request aku bahas apa, bisa langsung ketik aja di dalam kolom komentar. Nanti insya Allah akan aku bahas. Selain itu jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk aktifin loncengnya, like jangan lupa, sama komen yang banyak kalau bisa, biar kalian tahu nih sewaktu-waktu kalau misalnya aku update video, kalian bisa langsung nonton. Dan di video kali ini aku akan bahas kasus yang lagi hangat karena kasus ini baru aja terjadi di awal bulan Oktober kemarin. Sebuah kasus pembunuhan yang menghebohkan kota Chilpancingo di Meksiko. Wali kota Chilpancingo, Alejandro Archos, menjadi kekejaman geng narkoba di Meksiko. Padahal Archos ini baru aja diambil sumpahnya pada Senin 30 Oktober 2024. Archos dibunuh secara keji di mana potongan kepalanya ditemukan di atas sebuah mobil kap putih di jalanan kota Meksiko. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan Alejandro? Sebelum aku masuk nih ke kasusnya, aku akan bahas terlebih dahulu mengenai latar belakang dari Alejandro Archos. Dengan nama lengkap Alejandro Archos Catalan, lahir pada 12 Februari 1981, adalah seorang politikus asal Meksiko. Terpilih sebagai seorang wali kota Chilpancingo de los Bravo, ibu kota bagian negara Guerrero. Dia memenangkan dalam pemilihan wali kota pada bulan Juni tahun 2024 lalu. Memperoleh lisensi dalam ilmu politik dan administrasi publik dari Universitas Sentimientos de la Nación. Sebenarnya si Archos ini sudah beberapa kali mencalonkan dirinya sebagai wali kota. Tepatnya pada tahun 2021 dia sempat mencalonkan dan gagal. Lalu dia mencoba lagi di tahun ini, tahun 2024, dia berhasil menjadi wali kota Chilpancingo. Setelah dia terpilih, dia pun menjabat sebagai seorang wali kota per 1 Oktober 2024. Fokusnya Alejandro Archos, atau mungkin bisa dibilang kayak visi misinya saat dia menjadi wali kota di Chilpancingo ini adalah dia itu berinisiatif untuk meningkatkan keamanan lokal melalui teknologi dan kolaborasi dengan angkatan darat di Meksiko. Dia itu dikenal sebagai orang yang sangat menentang hubungan pemerintahan kota dengan geng narkoba. Jadi kan kalau kalian dengar kata-kata Meksiko, itu pasti tidak jauh dengan yang namanya kartel atau geng narkoba ya. Si Archos ini bahkan pernah menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan kesepakatan apapun dengan geng narkoba. Hal ini pun berbeda dengan wali kota sebelumnya yang terlihat sering bertemu dengan beberapa pemimpin kartel. Akibatnya dia pun dicopot dari jabatannya sebelum masa pemerintahannya habis. Jadi emang si Archos ini dia sudah memiliki mindset bahwa dia tidak akan melakukan kesepakatan atau dia tidak akan melakukan hubungan apapun dengan geng narkoba. Sebelumnya aku akan bahas terlebih dahulu juga tentang keadaan kota Chilpancingo pada saat ini ya. Jadi Chilpancingo ini merupakan ibu kota negara bagian Guerrero.
Jadi memang negara bagian ini memang dikenal sebagai sarangnya para geng kriminal. Bisa kalian bayangin dong gimana mencekamnya kota itu. Jadi sering banyaknya tindakan kriminal, bahkan di negara ini pun sering menewaskan banyak korban jiwa. Associated Press menyebut jika Chilpancingo ini telah lama terkenal menjadi tempat terjadinya pertikaian berdarah antara dua kartel, yaitu Ardilos dan Tlacos. Jadi kayak Chilpancingo ini tuh kayak kota saksi bisunya gitu tentang pertikaian dua geng kartel yang sangat kuat. Tadi apa? Ardilos dan Tlacos. Selain negara bagian Meksiko, Guerrero ini pun juga memiliki struktur pegunungan yang menjadi rumah bagi tanaman opium poppy dan ganja. Tahu dong itu tanaman apa? Ya nggak heran kalau misalnya negara Meksiko itu memiliki banyak geng kartel narkoba. Ya emang dia pabriknya itu di situ, bukan pabrik ya kayak perkebunannya itu di situ. Jadi mungkin mereka juga mencari uangnya, mencari penghasilannya pun juga dari situ. Bahkan pada tahun 2023 negara ini itu menduduki peringkat ke-6 dengan total pembunuhan terbanyak. Setidaknya ada 6 kandidat pejabat publik terbunuh di Guerrero menjelang pemilu 2 Juni lalu. Menurut Reuters, di antara korbannya salah satunya adalah Alfredo Cabrera Barrientos, calon wali kota di kota Coyuca. Beda kota nih ya sama yang mau dipimpin oleh Arcos tadi. Cuma ya masih dalam satu negara di Meksiko. Yang cara kematiannya pun juga sangat tragis gitu. Dia ditembak dengan jarak dekat pada saat kampanye terakhirnya. Bayangin gak kalian? Sengeri apa negara itu gitu loh. Seolah-olah kan kayak sebuah negara yang dipimpin atau yang dikuasai oleh kartel narkoba. Jadi daerah tersebut memang menjadi sarangnya nih. Sarangnya para kartel-kartel narkoba kuat yang ada di Meksiko. Nah, kalau yang di Chilpancingo tadi kan dua ya, ada Tlacos sama ada Ardilos. Nah, kedua kartel ini tidak segan-segan melawan otoritas keamanan, terutama jika kepentingan mereka itu diusik oleh pemerintahan. Jadi di sini kalian bisa dengar ya, kalau misalnya kejahatan itu terorganisasi di atas pemerintahan. Jadi mereka yang mengendalikan pemerintahan, bukan pemerintah yang mengendalikan mereka. Bahkan mereka sempat berdemonstrasi besar-besaran untuk membebaskan pemimpin mereka yang ditahan pada saat itu karena kepemilikan senjata tajam dan narkotika. Jadi selama 2 hari anggota tersebut memblokade jalan raya yang menghubungkan antara Mexico City dan Acapulco. Baku tembak dengan aparat keamanan pun tidak terbendung. Dan mereka pun menggunakan truk lapis baja milik polisi untuk menghancurkan gedung legislatif di negara tersebut. Jadi anggota kelompok ini pun gak segan-segan untuk menculik para polisi, pejabat, atau mungkin kayak petinggi negara itu untuk ditukarkan dengan pemimpin mereka. Jadi mereka bernegosiasi. Kalau mau ini anggotamu aku lepaskan, berarti Anda juga harus melepaskan pemimpin saya. Mereka bernegosiasi di situ. Kita akan langsung masuk ke kronologi tewasnya Alejandro Arcos. Jadi, beberapa waktu yang lalu itu terjadi sebuah bencana alam yang menimpa beberapa kota yang ada di Meksiko. Dan salah satunya itu ada di daerah yang mencakup Chilpancingo. Jadi masih dalam otoriternya Arcos ya, karena waktu itu Arcos sudah menjabat sebagai wali kota Chilpancingo. Dalam upaya mengawasi bantuan yang datang, Arcos pun secara langsung terjun ke daerah-daerah yang terdampak badai John, terutama di daerah resort pantai
Acapulco, dan kota-kota di sekitarnya. Lalu pada hari Selasa 8 Oktober 2024, Archos meninggalkan Chilpancingo menggunakan truk pick-up putih, mobil miliknya pribadi, menuju kota terdekat, yaitu Petaquilas. Bahkan dia menyopiri mobilnya sendiri tanpa ada pengawas satupun, tanpa ada pengawasan apapun. Beberapa sumber mengatakan bahwa Archos itu menemui salah satu pemimpin kartel Los Ardilos yang aktif di negara bagian Guerrero. Jadi, kata keamanan federal Omar Garcia Harfuch mengatakan bahwa kami tahu ia akan menghadiri sebuah pertemuan khusus. Ia tidak didampingi seorang pun. Komunikasi terputus di sebuah komunitas dan beberapa jam kemudian jenazah wali kota ditemukan. Archos pun ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, di mana kepala dan tubuhnya terpisah. Kepalanya berada di atas kap mobil, sedangkan badannya masih berada di dalam mobil. Korban ditemukan tewas pada hari Minggu atau hanya 6 hari setelah dia dilantik sebagai seorang wali kota. Omar Garcia Harfuch pun mengatakan bahwa bahkan ketika ditanya Archos pada saat itu bertemu dengan siapa, Harfuch pun tetap menolak untuk memberi jawaban lebih detail karena hal ini itu masih dalam penyelidikan dan banyak informasi dalam masalah ini yang harus kami simpan demi kelangsungan penyelidikan. Jadi menurut kalian gimana nih guys? Apakah Archos memang menjadi salah satu korban dari kekejaman dan kebrutalan anggota geng kartel? Atau mungkin ada alasan lain? Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Kalau misalnya sewaktu-waktu aku update video, kalian bisa langsung nonton. Terima kasih sudah nonton, sehat selalu, wassalam.